Pak Ustadz Dery, aku pengen tanya, kenapa kan Tuhan Maha Kasih, kenapa nggak semuanya itu masalah, kan nggak adil ya artinya ya, kalau misalnya semua dikasih ujian tuh beda-beda, ada yang ujian berat, ada yang ujian ringan, kenapa nggak semuanya sama, atau semuanya bahagia aja Pak Ustadz? Iya Allah, Masya Allah. Bukan Tuhan ya, Allah ya. Tuhan kan Tuhan banyak. Langsung dimarahin lu. Siap Pak Ustadz, siap salah. Jadi gini Dok, kita sudah bayar sekolah, SPP, kita sudah belajar dengan betul-betul. Pas waktu ujian, teman kita diuji, kita enggak. Marah enggak? Marah ya, Marah nggak adil. Enggak adil dong. Jadi mesti ketika kita diuji itu kita merasa tersanjung dong. Dan ujian anak SD dengan anak SMP, SMA, kuliah itu beda. Maka nggak bisa dong ujian SMA dikasih ke anak SD. Nggak kuat dia. Oke, tapi kan ada orang yang pintar. Ya Allah enggak. Jelas Allah katakan kalau aku uji kamu, itu pasti kamu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Oke, setuju. Jadi sebetulnya ujian itu sudah ada jawabannya. Semua akan baik-baik saja, semua nggak akan ada masalah. Cuman ada dua yang disukai, yang tidak disukai. Ujian yang disukai ini, kamu bersyukur dan memuji aku, kata Allah. Kalau ujian yang kamu tidak sukai, bersabarlah dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi syukur itu akan mengangkat derajat kita, sabar itu menggugurkan dosa. Oke. Jadi dua-duanya baik. Kalau dapat perkara yang disukai, berarti kita alhamdulillah, puji Allah. Kalau dapat perkara yang tidak disukai, maka kita bersabar, ihtisab. Yang jelas, Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim. Dalam hadis qudsi itu Allah jelaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ini haram tu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Oke. Jadi tidak mungkin Allah itu menghendaki kita binasa, kita sengsara, kita menderita. Nggak mungkin. Jadi semuanya disesuaikan dengan kapasitas Semua kita. dengan kapasitas, dan yakinlah tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan, kemiskinan dengan kesengsaraan. Nggak ada. Jadi orang pikir kadang-kadang kalau diberi kemiskinan, oh Allah nggak sayang sama saya. Ya. Kenapa aku nggak diuji dengan kaya saja? Nah itu. Nah, makanya orang pikir Dok. Jadi ini Kalau bisa milih ujian hidup kan pilihnya yang Dok, saya mau tanya Dok, kira-kira itu orang kaya dan orang miskin mana yang lebih berat ujiannya? Lebih susah mana dulu waktu miskin ketika waktu kaya sekarang? Jujur aja. saya tahu jawabannya Pak Ustadz. Paham. Tapi sebenarnya kalau boleh saya jujur, lebih susah orang nggak ada duit Pak Ustadz. Oke. Orang nggak ada duit itu rasanya, ini sebenarnya ada di topik yang kedua kita ya. Iya. Ya, dunia itu sementara. Iya. Akhirat selamanya. Uang itu sementara. Tapi rasanya kalau nggak ada uang, rasanya seperti di neraka Pak Ustadz. Kata orang gini ya, putus cinta minimal kalau orang kaya putus cintanya di Lamborghini katanya gitu. Nangisnya di situ. di mikrolet. Maksudnya kayak gini Pak Ustadz, kalau misalnya kita patah hati, kita ditinggalkan teman, apapun masalahnya, tapi kalau kita masih ada uang, paling nggak itu masih ada yang membahagiakan kita. Betul. Coba bayangin kalau sudah nggak ada siapa-siapa, nggak ada uang bulan. Betul. Itu betul kalau mindset kita, cara pandang kita menjadikan uang itu segala-galanya. Maaf ya, Tuhannya orang Islam. Ya, kita kan Islam bertiga nih. Ya, amin. Oh itu amin. Tapi aku mau tanya nanti, Oke, apa-apa ya. Nah, ya pokoknya semua orang, kalau kan aku udah declare di mana-mana soalnya udah viral. Itu sudah itu. Iya. Gak apa-apa, cuma aku mau tagih janji hari ini. Cuma gini Dok, Tuhan kita Allah, bukan uang. Uang itu tidak akan ada kalau tidak ada mesin. Mesin tidak akan ada kalau nggak dirakit oleh manusia. Sebuah kejahilan yang teramat sangat. Orang dia cetak uang, lalu dia bergantung kepada uang. Jadi ketika orang menjadikan uang ini sebagai Tuhannya dia, maka dia merasa dengan ada uang tenang hati dia. Tapi orang beriman, ada Allah tenang hatinya, ada uang nggak ada uang. Oh, oke. Paham. Kalau orang beriman, ada uang nggak ada uang, tenang hatinya. Ada Allah. Tapi kalau orang tidak beriman, maaf, seberapa banyak pun uangnya dia, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang. Oke. Paham. Jadi saya paham. Intinya Dok, ini kalau kita bicara iman, ya bicara ujiannya dan kita kaitkan dengan Allah, nggak ada masalah semuanya. Saya tanya ujian Nabi Ibrahim apa? Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup Dok. Bukan difitnah lagi bikin ini bikin itu. Di depannya api yang menyala-nyala. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Malaikat Jibril itu amirnya, pemimpinnya para malaikat. Tanya Ibrahim, minta tolonglah sama aku bantu kamu. Bukan lawyer yang datang loh. Ya, ini malaikat Jibril yang datang. Oke. Tapi karena Nabi Ibrahim ini memang Abu Tauhid, bapaknya iman, bapaknya orang-orang beriman. Dia cuma katakan satu kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai Jibril, cukup bagiku Allah yang menolong aku. Dia sangka baik kepada Allah. Maka saya sering katakan, sangka baik kepada Allah itu lebih kuat daripada Jibril alaihissalam.
Sangka baik kepada Allah. Jadi ketika ada masalah di depan mata kita, jangan katakan mungkin, mungkin Allah bantu. Tidak, pasti Allah bantu saya. Oke. Oke. Mindsetnya yang diubah ya. Jadi api yang panas itu terasa dingin bagi Nabi Ibrahim. Maaf, bagi orang di sekitarnya panas api itu. Buktinya tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim itu putus dong. Oke. Berarti api panas kan? Tapi Nabi Ibrahim yang merasakan. Orang kasihan lihat dia, tapi dia bahagia. Sampai orang bertanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Ketika aku dibakar. Oh, justru karena itu dia anggap itu adalah ujian itu Ujian adalah dari berkat Allah. dari Berkat Tuhan. dari Allah.